Cari kan kalau di capresnya Pak Ganjar sama Prof Mahfud itu kan orangnya kan tenang, santai, edukatif, tabligh tadi itu cara penyampaiannya enak, nggak ngamuk-ngamuk, nggak gebrak-gebrak meja kan itu kan, itu nggak sombong, nggak menteng kelek kan gitu kan. Pak Ganjar, Prof Mahfud kan seperti itu. Masuk Pak Eko. Dalam keheningan, lamat-lamat kudengarkan. Dalam keheningan, lamat-lamat kurasakan. Di sebuah negeri Kanoha, di ujung dunia sana, kami mendengar ada kesedihan. Kami merasakan ada kegoncangan. Dan kami melihat sebagian para begawan-begawan agama mereka seolah lupa dengan hikmah-hikmah leluhur mereka. Sebagai contoh, ketika dulu Aryo Penangsang yang belum bisa mengontrol emosinya, amarahnya, apalagi jika itu amarah bisu, amarah yang cenderung kejahatan, maka oleh Sunan Kudus disuruh puasa 40 hari. Sunan Kudus adalah gambaran seorang syekh, seorang mursyid, seorang yang dituakan, seorang guru, digugu lan ditiru. Tapi kini hikmah itu tiada kulihat, tiada kudengar, tiada kurasakan di negeri Kanoha sana. Entah kenapa. Apakah ini memang sudah waktunya yang dikatakan Bendoro Kanjeng Nabi sebagai kena penyakit harta dunia, takut melarat, takut mati cinta dunia. Tiba-tiba mulutku keluh untuk menulis beberapa kata. Tapi tiba pula ingin rasaku mendendangkan sebuah lagu nan sederhana yang dititipkan dalam dunia anak-anak oleh para wali kita. Gundul-gundul pacol-col gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glempang segane dadi saratan, wakul glempang segane dadi saratan. Oke, kembali kita di channel kesayangan kita, di acara kita tema yang beda dari yang ada, yaitu Main Mata Cak Ovi. Ting. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nama yang indah. Rofi itu sesuatu yang dimuliakan, ditinggikan. Yang paling berat itu yang mukhlis. Orangnya ikhlas, Gus. Masya Allah. Itu. Ikhlas yang benar ya, bukan ikhlas sekedar ini ya. Dan itu saya dapati di Gus Rofi mukhlis. Dan dari sekilas tentang yang saya kenal tentang beliau, moga-moga ada salah satu menteri yang khususnya menteri pariwisata, ekonomi kreatif kok. Moga-moga ini doa saya, moga-moga salah satunya adalah beliau. Moga-moga Gus, moga-moga Gus.
Moga-moga Gus. Aduh ya Allah, astagfirullah, kok moro-moro menteri ini, kaget saya. Enggak, sudah bergejolak. Oh iya, ya udah, terima kasih. Terima kasih matur nuwun sanget. Doa saya Gus, maaf kalau saya merasa bahasa saya kurang pas. Ini kan ekspresi hati Gus. Ya, boleh. Gitu Gus. Gimana? Lah, Gus. Saya kan pemerhati budaya Gus. Pemerhati budaya. Boleh nggak ini dipanggil Cak Ovi gitu? Main mata Cak Ovi ya. Boleh. Nggak, karena begini, Gus Irfan. Saya sih untuk memanggil terserah ya. Jangan Gus. Soal saya kan di acara channelnya Gus Rofi juga nanti kan berhubungan dengan dakwah dengan janda, mending Kang Irfan gitu aja Gus. Jadi Kang Irfan ya sudah sepakat ya. Sepakat Gus. Kita jenengan panggil saya Cak Ovi. Saya manggil jenengan Kang Irfan. Cuma gitu. Kebiasaan kalau manggil jenengan Gus. Enggak, begini, kita menghormati ya bahwa Gus itu adalah kultur di daerah kami di Jawa Timur. Itu kan putranya Kiai. Nah, saya ini kan putra seorang pedagang kaki lima. Kan itu Abah Haji Mukhlis almarhum. Ada Umi saya, Umi Haja Anissa. Memang pedagang kaki lima. Tapi beliau memang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana menjadi manusia yang memberi manfaat dan kebaikan itu aja gitu. Jadi sepakat ya. Jenengan panggil saya Cak Ovi. Panggil saya Kang Gus. Soalnya saya dakwah saya dengan tugasi untuk dakwah di janda. Ya udah Kang Irfan, siap Kang Irfan. Monggo. Oke. Deal ya? Deal Gus. Oke, Cak Ovi. Waduh. Cak Ovi. Saya lihat Cak Ovi ini akhir-akhir ini dan memang viral ya, khususnya di Kediri, juga, di Kediri terus di Jakarta juga, kemana-mana lah Cak Ovi ini kok sekarang intens ke salah satu paslon tertentu. Nah, kan biasanya di dalam sebuah pertanyaan wartawan kan ada 5W 1H, mengapa dan di mana. Cuman ini kenapa aja deh. Iya. Ini kita fokuskan kenapa aja biar gak melebar kemana-mana. Alasan Cak Ovi memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Alasannya apa? Itu apa Gus? Itu apa Cak Ovi? Ini keripik pisang binaan Ganjarista. Jadi di sana ini ada UMKM yang selama ini kesulitan menjual. Dan alhamdulillah datang ke restoran kami Rawon Bidadari, mereka kita bina. Nah, ini salah satu produk UMKM-nya, yaitu keripik pisang sele Ganjarista. Ganjarista. Nanti sampean ini coba. Ini untuk umum bisa dikonsumsi, Bos? Boleh loh. Maksudnya dibeli di... Ini Pak Ganjar suka banget ini. Kemarin saya ke rumah beliau. Beliau seneng banget dengan produk UMKM Kediri gitu loh, Mas. Itu. Gus, rasanya memang renyah, garing, tapi juga nggak terlalu kering gitu loh. Ini yang keripik sele. Inilah pemirsa, main mata di Cak Ovi. Kenapa tadi Irfan Wesi mendoakan, terlepas beliau suka apa tidak itu urusan beliau lah, nggak PTN saya. Beliau ini salah satu ahli di dalam ekonomi kreatif, salah satunya UMKM. Makanya Menteri, moga-moga ya Allah ada pemimpin, salah satu pemimpin bangsa kita dalam hal pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Cak Ovi. Aduh, Menteri Pariwisata. Iya. Jadi di Kediri itu, Mas, kalau kita pesen kayak begini, covernya ini di Jakarta lebih mahal. Di Kediri malah lebih murah, aluminium foilnya, terus produknya lebih murah. Dan ini kemarin dicicipi Mas Atta Halilintar juga. Terus Saipul Jamil, banyak artis-artis yang suka. Ada Dea Bachchan, ketua umum PJSI itu. Pokoknya semuanya seneng. Dan Dea Bachchan alhamdulillah loh membantu produk UMKM sudah hampir mampu menjual 5.000 piece. Nah, jadi kami kenal sama UMKM di sana itu sudah kita jual di ibu kota Jakarta itu hampir 32.000 piece. Padahal mereka biasanya itu kalau ke restoran titip. Misalnya 100 piece titip. Nah, nanti yang laku berapa? Nah, rata-rata lakunya itu 20, 30, coba kan kasihan. Nah, alhamdulillah
kok sampean ngusulkan saya menteri itu Nah, ini gimana? doa saya Gus, maaf. Ini hak prerogatif saya Gus. Gitu. Ini kedaulatan saya Gus. Suka-suka saya. Terus pantas enggak ini potongannya ini? Dari tongkrongan, dari casing pantas Gus. Ya udahlah, nggak Manis, apa-apa. brengos, gagah. Sudah. Iya. Apalagi tadi aplikasinya praktek tadi tidak NATO, tapi memang action benar. Iya. Itu. Jadi terima kasih Bu Ayu, Bu Nani, dan ibu-ibu lainnya yang sekarang masih ngisi. Jadi orang yang ngisi produk di Rawon Bidadari kami itu nggak perlu titip. Mereka misalnya bawa 100 nih, langsung kita bayar cash. Jadi kalau nggak laku itu menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah. Itu siap Mas. resiko kayak gitu tuh. Pemimpin itu kayak gitu ya. Insya Allah, Ya insya Allah. Allah. Terus gimana ini? UMKM yang Gus Rofi selama ini geluti berapa UMKM? Ada 90 sampai 99 lah. Ada jamu, ada sinom, ada beras kencur, ada es ondel. Mereka kita belikan fresher. Jadi mereka nggak perlu produknya nggak takut basi. Pokoknya kami fasilitasi lah. Karena kebetulan di tempat kami ini banyak travel ya dari luar luar daerah. Jadi mampir di sana bawa khas oleh-oleh. Itu termasuk kami ini ada pesanan juga untuk Pak Ganjar ya. Nah, ini salah satu ini. Jadi produknya ini ada tulisan baca, doa sebelum makan. Jadi kami mengedukasi terus dalam politik. Nih kita tekankan kita semua ini saudara, gitu kan. Tapi ketika orang itu bertanya kenapa kok harus pilih Pak Ganjar, nah nanti akan kita kupas. Lah niku tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh Gus Rofi karena terpotong. Sekali lagi saya ulangi, kenapa seorang Gus Rofi Mukhlis yang saya pahami itu dalam dunia entrepreneur, dalam dunia usaha itu brilian lah, tahu manajemen segala macam, kan berarti menjatuhkan pilihan itu juga nggak asal milih kucing dalam karung, Gus. Betul. Gitu loh. Dan yang saya pahami jenengan itu filosofinya guru jenengan itu kalau yang lain itu sudah kacau semua ya nyari guru kebenaran, Gus. Itu yang salah satu saya ambil dari seorang Gus Rofi. Siap. Berarti Gus Rofi memilih Pak Ganjar kan pasti ada hitung-hitungannya secara rohaninya. Iya, betul. Jadi gini, kenapa kok harus pilih Pak Ganjar? Dan Pak Mahfud. Dan Prof Mahfud. Prof Mahfud. Karena beliau ini memang sudah teruji. Dua orang ini teruji. Dan pengalamannya, rekam jejaknya itu sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Satu contoh ya, Pak Ganjar itu anggota DPR RI 2 kali. Beliau berasal dari keluarga seperti kita. Jadi polisi yang mantan. Bapaknya beliau kan polisi, kadang jualan bensin. Nah itu makanya kalau dulu ada Jokowi adalah kita, maka sekarang ini Ganjar adalah kita. Representasi kita. Karena dari keluarga yang sederhana. Ntar Gus, jangan bilang representasi kita dalam artian Jokowi waktu itu. Apakah masih sama dengan Jokowi yang sekarang? Yang sekarang. Nah, gini. Ini kita fokus Ganjar deh. Oh, Ganjarnya. Saya jujur agak gimana ya kalau bahas Pak Jokowi sudah nggak menarik bagi saya. Mudah-mudahan pensiunnya berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Itu aja deh. Itu ya. Nah, jadi kembali ke Pak Ganjar ya. Terus beliau 2 periode. Lulusan UGM juga kan. 2 periode jadi anggota DPR RI. Lalu kemudian karena dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah, akhirnya sama Bu Mega direkom menjadi gubernur Jawa Tengah. Dan ternyata disukai oleh masyarakat Jawa Tengah, sehingga terpilih. Lalu kemudian karena masyarakat Jawa Tengah membutuhkan beliau, direkom lagi sama Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, dan jadi lagi yang kedua kali. Nah, ibaratnya sekolah itu ada berkesinambungan Pak Ganjar itu. Ada tangganya, kata Pak Mahfud. Makanya Pak Mahfud di mata Najwa kan ngasih tangga tuh ke Gibran itu kan, souvenir tangga itu. Karena memimpin negeri ini memang harus ada tahapan, tidak boleh instan. Karena Indonesia ini sangat luas, terus kemudian kulturnya, terus sukunya juga banyak gitu loh. Jadi membutuhkan orang-orang yang betul-betul dia teruji dan tidak punya cacat gitu loh. Nah, Pak Ganjar
itu seperti itu. Okay. Jadi DPR RI 2 periode berarti 10 tahun. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah 10 tahun juga, 2 periode. Seandainya boleh ketiga, mungkin jadi lagi. Cuman kan masalahnya ada batasan. Gitu nah, kan? Niku orang ngikuti hawa nafsu tadi. Lalu kemudian, nah ini berkaitan guru kami. Kami ini santri Kalong. Santri Kalong itu santri yang tidak di pesantren, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ya. Nah, beliau itu punya teman, punya sahabat namanya Prof Mahfud. Nah, jenengan kan tahu tuh sepak terjangnya Prof Mahfud bagaimana. Bagaimana dulu ketika beliau jadi DPR RI, kemudian beliau ditunjuk oleh Gus Dur jadi Menteri Pertahanan, Menteri Pertanahan, kan itu. Terus kemudian setelah Gus Dur wafat, beliau dipercaya juga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, terus kemudian setelah Mahkamah Konstitusi jadi Menko Polhukam sampai sekarang. Lengkap banget, Gus. Iya, jadi pasangan ini Gus Irfan memang Kang Irfan. Oh ya, jadi pasangan ini Kang Irfan, pasangan yang menurut ajaran guru-guru kami itu hampir hampir memenuhi kriteria yang namanya sidik, tabligh, fatonah, dan amanah, gitu loh. Makanya saya sampai kemarin itu menggratiskan orang yang makan di tempat kami di Rawon Bidadari, itu saya gratiskan selama 1 bulan. Ya Allah, moga-moga Gus Rofi, kan semua laki-laki besok kan dapat bidadari, Gus. Maaf, ini di surga, Gus. Udah nggak ada cemburu lagi, Gus. Di surga 70 kali 7, ya Allah. Bidadari sesuai namanya, menggratiskan makanan, ya Allah. Iya, nah di situ bergerak bersama Prof Mahfud, bekerjasama dengan Nahdliyin United. Tetapi memang yang datang di sana tidak hanya pendukungnya Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Tapi ada pendukungnya 01, pendukungnya 02, kami terima semua. Dilalah karena siar kita, yaitu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Akhirnya ya pertama makan, lalu terharu mungkin ya pendukung 01, 02 kok bisa makan bareng. Ya itu tadi, Pak Ganjar itu kan kita semua saudara. Saya sukanya sama Pak Ganjar sama Prof Mahfud itu lebih penekanan bahwa berbeda itu boleh, beda pilihan itu boleh. Dan itu aplikasinya yang saya tahu ada di Cak Ovi itu dekat sama kiai manapun, kiai kelompok manapun. Ini pengalaman saya, ini pengalaman saya dan memang kesaksian saya di grup. Salah satunya grup santri, grup WA, grup yaitu santri Gus Dur. Jadi Cak Ovi atau Gus Rofiq ini ke kiai manapun ini. Dan merdeka gitu, masa berdaulat gitu loh. Iya, karena Gus Dur itu pernah berpesan ya waktu saya ikut demo Gus Dur digagalkan pencalonannya itu. Nah, saya kan sempat membakar kartu tanda pemilih ya. Saya nyatakan golput saat itu. Dan Gus Dur berpesan, saya diterima di rumah beliau, berpesan, kamu boleh golput, tapi tidak boleh ngajak-ngajak, gitu kan. Terus yang kedua, yaitu beliau selalu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tetaplah terus berbuat baik, jangan lelah berbuat baik, walaupun perjuangan sampean nggak berhasil. Memang waktu itu kami tidak berhasil ketika kenapa Gus Dur kok dijegal sama KPU dengan alasan nggak bisa melihat itu, gitu loh. Jadi yang namanya perjuangan, kata Gus Dur, berjuang ya berjuang. Nyun sewu Gus, nyun sewu Cak. Kalau ukurannya lebih parah mana Gus? Nggak bisa melihat secara lahir apa hatinya yang buta, Gus? Nah, sekarang lebih baik tidak bisa melihat dengan mata ya, tapi hati bisa melihat. Nah, itu Gus. Nah, kita hari-hari ini kita butuh sosok ulama yang seperti beliau. Cuman yang saya harapkan ternyata meleset, terutama dalam Pilpres. Oh, ternyata tidak hanya terjadi dalam sebuah negeri Konoha yang saya bilang tadi, ada beberapa pegawan yang tidak sesuai pakem lagi. Iya, gitu loh. Jadi kan kriteria pemimpin kan sudah dijelaskan nih dalam agama kan, yaitu sidik, tabligh, fatonah, amanah. Harusnya kan berpegangan itu. Nah, apalagi kalau kita berbicara
ada ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah. Ada namanya ukhuwah Nahdiyah. Wah, niki Gus yang penting nih. Aduh, saya sekarang kok nyuwun sewu Gus. Kok saya dengar-dengar kalau salah saya dikoreksi. Kok seolah-olah kok udah bercerai-berai atau gimana Gus? Liar. Lah ya itu, apakah ini cara Allah ya menunjukkan kualitas yang selama ini mendengungkan dirinya sebagai ulama yang apa ya, yang sudah sebenarnya sama Allah sudah dikasih jabatan yang luar biasa, tapi masa memilih pemimpin aja nggak bisa gitu loh. Enggak Gus, saya kan pemerhati jiwa manusia. Gus Rofi atau Cak Opi tadi mengatakan itu kok ada agak sedikit getaran dari iya, di video ini kan banyak beredar bahwa ada salah satu oknum ya, saya katakan oknum aja deh. Oknum di PB itu sebuah ormas yang besar ya, yang menjadi panutan kami itu kok malah mengarahkan seorang pemimpin yang mohon maaf rekam jejaknya itu bahkan dia mengakui bahwa dia pernah melakukan yang namanya penculikan, pelanggaran HAM, itu loh. Jadi saya ya denger-denger aja, ya saya ngelus dada, astagfirullahaladzim. Cuman itu tidak menyiutkan nyali saya untuk istiqomah mendukung orang baik ini. Jadi yang namanya kita mendukung orang itu memang harus istiqomah, harus komitmen, harus konsisten. Dan siap ngambil resiko, Gus? Siap dah. Apa sih hidup ini kan tinggal menunggu waktu aja kan untuk menjemput ajal ini. Kan gitu kan. Nah, tetapi kalau menyangkut kebenaran itu nomor satu. Itu Gus Dur mengajarkan kepada kami itu seperti itu gitu. Jadi ya saya sangat menyayangkan ya kalau ada oknum-oknum kiai yang harusnya menjadi panutan. Minimal netral aja deh. Kan itu. Apalagi itu oknum itu yang memang menjadi pengurus. Kan itu. Nah ini eman gitu loh. Karena apa? Karena di Pilpres kali ini kan ada tokoh NU gitu loh. Ada di nomor 01 atau di nomor 03 gitu loh. Tapi gimana ya Mas Irfan ya? Tapi ini ungkapan hati kiai-kiai saya juga seperti ini gitu loh. Kenapa? Sebaiknya kan netral aja deh, yai, eman gitu loh, daripada nanti menjadi omongan cibiran. Ya itu tadi syairnya jenengan tadi itu, terasa banget saya ini. Ini ada orang ngaku begawan-begawan, tapi kok mengajak memilih pemimpin yang benar aja kan itu. Gus, gitu. Jenengan mengulangi kata yang saya ucapkan begawan, saya itu kan juga jenengan punya kantor tuh. Aduh, kawan Nusantara. Iya, Nusantara, Gus. Ya Allah, ya, kok klik Gus? Nah, ya klik. Itu. Jangan menggambarkan seorang pegawan yang sejati gitu loh, Gus. Enggak. Saya masih santri, saya masih belajar. Makanya guru kami adalah guru kebenaran. Makanya ketika di situ ada kebenaran, nah kebenaran itu kan sudah diajarkan oleh Rasulullah kan, oleh Kanjeng Nabi kriteria. Karena begini Mas, ya, ketika kita sudah dianggap sebagai seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, lalu kita mengajak orang untuk memilih pemimpin, tapi kok mengajaknya milih pemimpin yang kurang pas, yang kurang tepat, itu ada pertanggungjawaban loh di akhirat itu. Kenapa kamu kok memilih, padahal makanya saya sering kali ngomong kemana-mana, apakah perlu istikharah untuk milih pemimpin Indonesia, calon pemimpin Indonesia ini kan itu. Saya katakan tidak perlu. Kenapa? Karena Allah, karena Allah sudah menunjukkan kepada kita melalui rekam jejak masing-masing tadi itu gitu loh. Kan loh, kalau Allah sudah menunjukkan rekam jejak, lah ngapain kamu kok istikharah gitu loh. Kalau tahu ini siang ngapain masih bimbang apa ini siang apa malam? Contoh. Google Map, kita mau ke rumahnya Gus Dur nih. Cianjur misalnya. Ciganjur. Kita ketik di Google. Tuh keluar kan? Petunjuknya jelas. Ada jalan, ada gang buntu, jelas semua. Masa kita istikharah? Betul nggak? Wong sudah ditunjukkan kok, gitu kan? Itu gitu loh. Makanya
umat menjadi bingung. Tanya ke kiainya 01, katanya hasil istikharah. Tanya ke kiainya 02, ini hasil istikharah petunjuk langit mekaten kan itu. Tanya ke kiainya 03 juga begitu. Dan itu kan masih tanda tanya antara pilihan dua yang masih belum jelas istikharah itu. Tapi kalau sudah cetok wolo-wolo masa nah iya itu. Nah ini sekarang ini sore menjelang malam masa masih bimbang toh, Gus? Nah iya itu. Ibaratnya Cak Opi ini lanang apa wedok kan masa berarti saya kentil. Betul. Ya gitu masa perlu istikharah ya Allah, ning arep di depan saya ini laki apa perempuan kan saya gendeng, Gus. Iya, iya Nah, betul. ini kan bisa dikatakan politisasi istikharah tadi gitu. Betul, politisasi istikharah Ya itu Allah. gitu. Ya sudahlah, saya pasrah sama dengan keadaan ini, tetapi saya tetap akan terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat, terutama warga Nahdliyin, karena saya ditunjuk oleh para kiai, para kawan-kawan aktivis NU sebagai leader Nahdliyin United, maka saya akan mengkampanyekan terus untuk memilih orang baik. Orang baik, orang baik. Nggih. Terutama yang mana orang itu pernah bersama-sama dengan guru kami, Gus Dur gitu loh. Kan gitu. Jadi Gus Dur itu kalau saya nyapu nih di warung habis subuh nyapu itu. Gus Dur itu seperti kayak apa ya? Ya bukan berarti datang di warung saya berlebihan deh. Ya namanya inspirasi itu kan getaran gitu loh. Ewangono Pak Mahfud. Ewangono Pak Mahfud. Udah itu. Urusan kalah menang itu urusan Allah, yang penting kita ikhtiar untuk orang baik. Kalau katanya Yai Taufik Damas itu, kalau pilihan kita itu benar, artinya benar itu, dan menang kita dapat pahala 2. Tapi kalau kita apa tuh kemarin itu, kita tetap dapat ganjaran. Karena memilih orang benar, orang baik, dan memang sesuai dengan kriteria ajaran guru-guru kami, ajaran Rasulullah itu. Nah itu yang harus kita pegang teguh, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Gitu. Siap kontroversi, Gus ya. Siap. Ya ini bukan ini maksudnya kontroversi yang maksudnya siap tidak populer. Ini kan isu udah enggak iya, populer. aduh Mas, populer atau atau populer maksudnya cari aman gitu loh. Oh enggak boleh. Hidup itu enggak boleh. Ini bukan pilihan yang aman gitu. Kita belajar ya dari beliau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau tidak bisa melihat ngapunten. Tapi beliau bisa melihat hatinya. Gitu loh. Makanya beliau makamnya Gus Dur itu menghidupi orang yang hidup. Gus Dur itu kan mati, tapi dia bisa menghidupi orang yang hidup. Kenapa? Karena memang Gus Dur itu semasa hidupnya adalah kebenaran. Apapun, wah dulu banyak yang nyerang Gus Dur, Zionis Israel, wah ada yang mengkafirkan, ada yang menghina-hina, buta mata, buta hati. Wah itu tuh gondok kita lah. Tetapi kenyataannya yang buta hati siapa sekarang? Kan gitu ya. Nah, yang buta hati siapa kan gitu, Gus? Jadi masa Gus Dur guru kita yang sama Allah ditakdir tidak bisa melihat aja, beliau gigih dalam berjuang, beliau gigih dalam untuk menentukan atau mencari pemimpin yang benar dan baik. Lah kita ini sama Allah kan tidak kurang-kurang. Kita rezeki dipermudah, anak istri sehat. Saya juga alhamdulillah ya jelek-jelek ini saya punya restoran di Kediri dan bisa memberi berbagi. Masa saya nggak bisa memilih atau mengajak warga Nahdliyin atau masyarakat lain untuk mencari figur pemimpin yang benar dan teruji gitu loh. Benar dan teruji. Nah, ya kebacut lah kita gitu. Makanya saya menyayangkan oknum-oknum mosok sih milih pemimpin aja kok gak iso. Padahal tuh sekelas, dengan bilang sekelas kiai tingkat tinggi. Sekelas itu gitu loh. Begawan kan tingkat tinggi berarti. Betul. Sedih banget saya. Ya saya hanya bisa berdoa, siapa tahu beliau-beliau ini menjelang hari H atau pas masa tenang betul-betul dia ditenangkan. Ternyata apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Gitu. Saya enggak kepingin
menjelekkan calon A, calon B, rekam jejak saya berbicara rekam jejak aja. Karena kalau narasi, cara pidato itu bisa dibuat. Tapi kalau rekam jejak itu sudah ditunjukkan sama ini rekam jejaknya itu. Itu ya. Oke, kembali ke main mata dengan Cak Ovi. Oke. Ada aja ini. Oke. Cak, saya kan belajar budaya, Cak ya. Jadi kalau orang Jawa ya, itu biasanya kan dulu ada namanya istilah sedulur papat lima pancer, Cak. Ini dari sisi budaya, Cak ya. Dan itu memang ada korelasinya dengan ajaran salah satu kanjeng wali, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo nih, Cak Ovi. Biasanya memilih pemimpin tuh yang paling ditekankan itu yang mutmainah, yang tenang. Jangan yang amaroh bisu, amaroh untuk cenderung ke negatif. Itu ada di capres-cawapresnya, maaf Cak Ovi apa enggak? Ada enggak? Mungkin dalam hal ini Prof. Mahfud umpama, ada nggak seperti itu? Samain cari kan kalau di capresnya Pak Ganjar sama Prof. Mahfud itu kan orangnya kan tenang, santai, edukatif, tabligh tadi itu. Cara penyampaiannya enak, nggak ngamuk-ngamuk, nggak gebrak-gebrak meja, kan itu kan. Itu nggak sombong, nggak menteng kelek, kan gitu kan. Pak Ganjar, Prof. Mahfud kan seperti masuk itu. Pak Eko. Ya, kan itu gitu. Masuk Cak Ovi. Terus apa lagi nih? Masuk Cak Ovi. Masuk. Jadi kan kalau nggak salah saya kan pernah dengar dulu kan di surat Al-Fajr itu kan yang dipanggil Allah kan salah satunya jiwa yang mutmainnah. Bahkan ending daripada surat itu adalah masuklah dalam surgaku. Dalam hal ini kan bagaimana kalau kita mencari, kita tenang, apalagi pemimpin juga menjabat pemimpin yang tenang, yang memahami sesuatu itu dengan pikiran jangka panjang, tidak gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Insya Allah itu seperti ending daripada surat Fajar tadi, masuklah dalam surgaku, atau kalau negara itu baldatun thayyibatun. Oke, kembali ketenangan hati. Okay. Seorang laki-laki itu kalau punya istri saleha, nah kan gitu, punya anak yang nurut, yang birrul walidain, maka dia akan tenang, debat tenang, pidato tenang, kampanye ke Papua tenang. Karena apa? Setelah capek ditanya istri, Pak sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai, lancar semua. Gitu. Terus, masalah istri. Jadi memang seorang pemimpin itu memang harus punya jiwa-jiwa yang tenang. Salah satu jiwa yang tenang adalah dia punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu loh. Lah Pak Ganjar dengan Bu Atikonya berbagi kampanye di sana. Kan itu kan, anaknya di sini. Terus kemudian dari hasil kampanye rembukan bertiga, selain dengan tim sukses. Jadi ini nih. Terus Pak Mahfud juga punya anak yang luar biasa, kan gitu kan. Saya nggak nyindir siapapun ya. Enggak, maksudnya presiden dan wapres kita besok ini kan seolah-olah, bukan seolah, memang kan ayah dan ibu dari bangsa Indonesia, Gus. Iya. Dalam bentuk besar ada ya. Ibu negara, kan gitu kan. Itulah yang membuat Pak Ganjar ini dan Prof. Mahfud ini sama Allah diberikan derajat, diberikan karisma yang luar biasa. Karena dia memulai dari hal yang kecil, dari rumah tangga. Bagaimana kita bisa membangun rumah besar yang bernama Indonesia kalau rumah tangga kita bermasalah. Nah, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini pasangan yang insya Allah komplit, luar biasa, dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sehingga mau berangkat kerja, salim istrinya. Lo kan semangat. Istri itu penting, Mas. Itu poin penting. Kayak sama seperti saya. Bagaimana saya bisa bekerja maksimal, bagaimana saya bisa berbagi dan kasih sayang. Karena kasih sayang itu sudah mulai dari rumah tangga gitu loh. Apalagi berangkat dari kemiskinan dulu sama istri saya ini yang sekarang pinter masak rawon bidadari, dia pegang rawon itu. Jadi saya kalau mau berbagi misalnya, Ma izin ya saya mau ini gitu kan. Ya udah Pak, yang penting diatur yang baik, jangan sampai Papa berbagi terus, Mama nggak dibagiin gitu.
Nah, hal begitu itu kan membuat kita menjadi manusia yang inovatif, yang inspiratif, sehingga dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dituangkan dalam bernegara. Makanya Pak Ganjar punya program, satu rumah tangga yang miskin, keluarga yang miskin, maka wajib hukumnya dia harus ada yang namanya bisa kuliah. Nah, itu kan keren, gitu loh. Jadi anggaran 450 triliun itu untuk 21 program kalau Pak Ganjar Prof Mahfud. Beda dengan yang ono 400 triliun hanya untuk sekali makan, kan itu aja. Nah ini kan, ya itu tadi, karena penting Mas, rumah tangga itu penting banget. Penting banget, karena itu dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan kita itu. Gitu loh. Ya. Oke Gus. Di luar dugaan kan, saya ngomong begini. Makanya kok masuk Gus. Enggak, maaf, kalau orang normal nggak usah pinter-pinter aja Gus. Itu juga harusnya apalagi yang alim gitu loh Gus. Terus kayak tadi mutmainah, kaitannya masuk surgaku atau bal thayyibatun warabun ghafur kan mereka juga paham. Apa ya moga-moga mereka inilah sadar sebelumnya. Sudah ya, ojo suwe-suwe, ojo lama-lama. Gimana? Oke pemirsa. Main mata di Cak Ovi, akhirnya dari main mata ini, salah satu produk Cak Ovi ini main mata dengan Ganjar. Ini kacang pedasnya. Produksi dari kacang pedasnya. Ini binaan kami semua ya, UMKM yang ada di Kediri, gitu lah ya. Kacang ini pedas. Bu Nani, ini Bu Ayu. Bu Ayu ini Mas, dia punya anak umur 1 tahun. Ya ini takdir Allah juga, kasihan beliau, orangnya baik. Disuntik sama dokter waktu itu, ternyata malah lumpuh sampai sekarang. Kalau jualan itu nitip, terus kadang-kadang lakunya nggak sesuai. Nah tapi alhamdulillah setelah kenal kami, nitip di rawon, bayar pulang dia harus dapat uang tunai. Ya itu. Ya. Oke. Inilah namanya dari mata turun ke hati. Main mata di Cak Ovi. Oke, gitu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cak Ovi.